Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI ya, yang sebelumnya bernama KSM, Kompetisi Sains Madrasah untuk bidang fisika jenjang Madrasah Aliyah atau MA tahun 2025. Soal-soal latihan dan prediksi ini diambil atau diacu berdasarkan kisi-kisi untuk OMI tahun 2025 ini ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal nomor 1 ini soal yang berkaitan dengan besaran, satuan, dan terkait dengan dimensi atau pengukuran di sini ya. Kita lihat soal yang pertama, kapasitas panas per satuan volume dari suatu kristal memiliki dua kontribusi yaitu elektron dan dari kisi kristal. Pada temperatur rendah, kapasitas panas per satuan volume diberikan oleh C sama dengan C1T ditambah C2T pangkat 3. Pertanyaan adalah tentukan dimensi dari C1 dan C2. Oke, jadi di sini kasusnya adalah tentang dimensi. Kita diminta untuk menentukan dimensi C1 kecil ini konstanta dan C2 di sini juga konstanta. Nah, di sini diberikan yang namanya C. Kita harus tahu dulu definisi C itu apa ya. Jadi C itu merupakan kapasitas panas per satuan volume. Atau C itu adalah, nah biasanya kapasitas panas itu ditulis sebagai C besar ya. Tapi di sini C-nya menyatakan sebagai kapasitas panas per satuan volume. Kita cari dulu untuk dimensi dari kapasitas panas. Kita tahu persamaan kalor ya, Q itu sama dengan, nah kita tulis pakai C kecil saja di sini. C kecil dikalikan delta T ya. Nah, biasanya C kecil dipakai untuk kalor jenis, tapi karena C besarnya sudah dipakai, maka C kecil ini kita definisikan sebagai kapasitas kalor ya, atau kapasitas panas. Nah, C kecil ini berarti memiliki satuan C kecil atau kapasitas panas ini itu sama dengan Q dibagi dengan delta T. Nah, Q di sini adalah kalor. Kalor itu memiliki satuan Joule. Kemudian delta T di sini adalah suhu ya. Suhu itu satuannya Kelvin atau derajat Celcius yang nggak ada masalah. Maka dimensinya Joule itu merupakan dimensi dari energi. Energi itu memiliki dimensi M dikalikan L kuadrat T-2 ya. ML2 T-2. Ini dimensi dari energi atau dimensi usaha ya, sama. Kemudian dibagi dengan suhu itu memiliki dimensinya adalah theta. Nah, sehingga untuk C sendiri kalor jenisnya itu dimensinya adalah M kemudian L kuadrat T-2. Tetanya kita bawa naik ke atas, theta pangkat negatif 1. Nah, itu baru dimensi dari C. Kita berikan highlight dulu di sini. Ini adalah dimensi dari C yang tidak lain adalah merupakan kapasitas panas. Selanjutnya kita definisikan yang namanya C besar. Nah, C besar itu adalah kalor atau kapasitas panas per satuan volume. C dibagi dengan V. Berarti dimensinya itu adalah dimensi C itu sendiri, yaitu ML kuadrat T-2 theta pangkat negatif 1 kemudian dibagi dengan volume. Volume itu adalah L pangkat 3. Sehingga kalau kita tulis ulang dimensi dari C yang merupakan kapasitas panas per satuan volume adalah M. Kemudian L-nya jadi pangkat negatif 1 ya. L2 dibagi L pangkat 3 jadi L-nya pangkat min 1. T-nya pangkat negatif 2. Kemudian theta-nya pangkat negatif 1. Nah, sekarang kita sudah dapat dimensi dari kapasitas panas per satuan volume. Selanjutnya kita lihat persamaan yang ada di sebelah kanan di sini ya. Bahwa C itu sama dengan C1 dikalikan T, di mana T-nya adalah suhu, ditambah dengan C2 dikalikan T pangkat 3. Nah, jika kita memiliki persamaan seperti ini, maka dimensinya C itu harus sama dengan dimensi dari C1 kali T. Harus sama juga dengan dimensi dari C2 dikalikan T pangkat 3. Ini ketiga komponen ini harus memiliki dimensi yang sama. Karena di sini menunjukkan persamaan ya, berarti dimensinya harus sama. Nah, kita bisa kerjakan satu persatu ya. Kita bisa mulai kerjakan mencari C1 dulu. Jadi dengan melihat persamaan C besar dan C1T. Oke, kita tulis di sini untuk C besarnya adalah M, L, min 1, T-2, theta pangkat min 1. Harus sama dimensinya dengan C1 dikali T. T itu dimensinya adalah T itu sendiri ya, T besar. Berarti dari sini kita dapat nilai C1-nya atau dimensi C1-nya. Berarti dimensinya adalah ML-1, T-2, theta-1 dibagi dengan T. Berarti yang bekerja hanya ini ya, T-2 dibagi dengan T pangkat 1. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Berarti T-2 min 1 jadinya negatif 3. Berarti dimensi dari C1 adalah M, L-1,
T pangkat negatif 3 theta pangkat negatif 1. Oke, kita cari dulu untuk C1-nya apakah sudah ada yang benar. ML-1, ini ML-1, ini pangkat 2 jelas salah, pangkat 2 jelas salah, pangkat 2 salah ya. Berarti ML-1, theta min 3, kemudian tetanya pangkat, maaf. Di sini T ini menyatakan suhu ya. Jadi kalau suhu itu berarti dimensinya adalah theta bukan T. Oke, maaf di sini karena T itu untuk waktu. Berarti ini adalah theta. Berarti yang hidup atau yang bekerja itu hanya yang theta. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, T-nya berarti ini tetap T pangkat negatif 2 ya. Kemudian tetanya berarti di sini theta pangkat min 1 dibagi dengan theta pangkat 1. Maka tetanya jadi theta pangkat negatif 2 ya. Oke, kita tulis di sini theta pangkat minus 2 dan sudah ada jawabannya ya. Jadi sudah jelas bahwa jawabannya pasti B, yaitu M L min 1 theta pangkat min 2 T pangkat min 2 theta pangkat min 2. Untuk C1-nya betul, yang lainnya sudah nggak ada yang benar lagi, pasti jawabannya B ya. Tapi kita akan coba cek apakah untuk C2-nya benar. Nah, cara mencari C2-nya itu sama ya. Jadi kita samakan C itu sama dengan C2 T pangkat 3. Berarti kita tulis ulang di sini, C-nya adalah M, kemudian L min 1, kemudian T pangkat min 2, theta pangkat min 1, ini negatif ya, sama dengan C2, di sini suhunya itu dimensinya kan theta ya, theta pangkat 3. Berarti yang bekerja nanti yang kita operasikan hanya theta pangkat min 1, theta pangkat 3. Berarti tetanya jadi pangkat negatif 4 ya. Jadi M, L min 1, T pangkat min 2, tetanya pangkat min 1 min 3, jadi min 4. Itu sama dengan dimensi dari C2. Dan betul di sini, jadi ada M, L min 1, theta min 2, T min 2, theta pangkat min 4. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B ya, seperti itu. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini adalah soal yang berkaitan dengan topik listrik dinamis ya. Jadi berkaitan dengan arus listrik dan rangkaian listrik. Kita lihat dulu soalnya. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Baterai 12 volt dihubungkan pada 3 buah resistor R1, R2, R3 yang masing-masing bernilai 3 ohm ya, 6 ohm dan 4 ohm. Oke, berbeda ya nilainya. Jadi R1-nya kita tulis dulu di sini 3 ohm, kemudian R2-nya adalah 6 ohm. Dan yang terakhir R3-nya adalah 4 ohm. Kemudian arus yang mengalir pada R2. Oke, kita diminta untuk mencari arus yang mengalir pada R2 yang ada di sini. Kemudian baterainya punya tegangan 12 volt ya. Di sini ada 12 volt. Nah, maka kita bisa analisis yang pertama, kita cari dulu arus total yang mengalir pada rangkaian ya. Untuk mencari arus total kita harus mencari dulu hambatan total. Jadi stepnya yang pertama kita cari dulu R totalnya atau hambatan total. Nah, di sini rangkaiannya adalah rangkaian paralel dan seri ya, seri paralel. Yang R1 dan R2 paralel, R3-nya itu seri dengan R1, R2. Maka kita cari dulu untuk rangkaian paralelnya ya. Kita akan hitung dulu untuk R paralel. Nah, R paralel itu berarti menghitung R1 dan R2. Kita hitung persamaannya adalah 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Sama dengan 1 per R1-nya 3 ditambah dengan 1 per 6 ya. 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka samakan penyebutnya jadi 6. 6 dibagi 3, 2 ditambah 6 dibagi 6, 1. Jadi sama dengan 3 per 6 atau R paralelnya tinggal dibalik ya. Berarti R paralelnya sama dengan 6 per 3 jadi 2 ohm. Sehingga rangkaiannya menjadi lebih sederhana ya. Bagian yang atas di sini sekarang berubah menjadi 2 ohm R paralel itu. Kemudian yang bawahnya tetap yaitu 4 ohm. Sini kita punya rangkaian yang bawah adalah 4 ohm dan ini nanti terhubung dengan yang 12 volt ya. Jadi bentuk rangkaian sederhananya menjadi seperti ini. Ini R paralel. Nah, kita bisa hitung juga untuk R totalnya sekarang. Berarti R total itu adalah rangkaian serinya kan dari 2 dan 4. Kalau rangkaiannya seri itu kan sama dengan rangkaian penggantinya itu tinggal kita jumlah ya. Jadi 2 ditambah 4. 2 ditambah 4 maka kita akan dapat 6 ohm. Nah, sekarang dari R total ini kita bisa mencari arus total, I total. Nah, I total itu berarti gunakan persamaan hukum ohm ya. V itu sama dengan I dikalikan R. Nah, di sini kita hanya menggunakan satu persamaan saja ini. Jadi V sama dengan I kali R yang kita kenal sebagai hukum ohm. Nah, sekarang kita hitung I-nya ya, tinggal dibalik I sama dengan V per R. Berarti V total
dibagi dengan R total. V totalnya adalah 12 volt dibagi dengan R totalnya tadi sudah kita hitung 6 ohm. Berarti arus totalnya adalah 2 ampere. Oke, sekarang arus 2 ampere itu adalah arus total yang baru mengalir atau keluar di sini ya. Jadi kita tulis di sini itu nilainya 2 ampere, kemudian di sini itu dia masih bernilai 2 ampere, tetapi di sini dia akan melewati percabangan ya. Nah, percabangan ini nanti akan memecah arusnya. Untuk R yang kecil nanti arusnya akan besar, untuk R yang besar hambatannya besar, arusnya akan kecil ya. Nah, misalkan arus yang lewat R1 ini adalah I1, kemudian oke, sebentar, ini adalah I1 dan arus yang lewat untuk R2 di R2 di sini adalah I2. Dan nanti mereka berdasarkan hukum 1 Kirchhoff ya, masuk ke sini dia akan keluar lagi menjadi 2 ampere lagi. Jadi masuk ke 4 ohm, dia akan menjadi 2 ampere, kemudian di sini juga masih 2 ampere. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk gambaran arusnya. Nah, yang kita cari di sini adalah arus I2 kan yang mengalir melalui R2. Maka salah satu caranya adalah kita gunakan sifat rangkaian seperti ini ya. Jadi, kalau kita punya rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya ya. Ini perlu diingat. Jadi, rangkaian seri itu memiliki sifat bahwa arusnya adalah sama. Sedangkan kalau rangkaiannya itu paralel, itu yang sama adalah tegangannya atau beda potensialnya sama. Ini tegangan sama. Nah, untuk analisanya kita bisa mulai dari rangkaian yang sederhana yang sebelah kanan di sini. Di sini kita memiliki arus, ya ini kan rangkaiannya seri nih. Maka arus yang lewat sini itu pasti 2 ampere, arus yang lewat sini pasti 2 ampere. Ini kan sama dengan arus total yang keluar ya. I totalnya kan tadi 2 ampere di sini nih, 2 ampere. Berarti arus yang lewat 2 ohm adalah 2 ampere, arus yang lewat 4 ohm adalah 2 ampere. Nah, sehingga kita bisa hitung tegangan yang ada di 2 ohm ini. Kita bisa hitung tegangannya di sini nih. Nah, berapa tegangannya? Gunakan hukum ohm. Berarti V itu sama dengan I dikalikan R. Tegangan yang ada di rangkaian paralel tadi yang 2 ohm tadi. I-nya adalah 2, R-nya adalah 2. Berarti kita tahu tegangannya adalah 4 volt. Nah, sekarang meskipun tidak diperlukan kita hitung juga ya. Berapakah tegangan yang ada di sini yang ada di 4 ohm itu? Berarti di sini tegangannya V sama dengan I kali R juga. I-nya 4, I-nya 2, R-nya 4. Jadi 8 volt. Maka kalau dijumlah 4 ditambah 8 akan sama dengan tegangan sumbernya itu 12 volt ya. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa nilai tegangan ini sudah benar. Nah, selanjutnya kita fokus di bagian yang tegangan 2 ohm ini. Rangkaian 2 ohm itu sebenarnya kan rangkaiannya adalah rangkaian paralel kan. Jadi yang 2 ohm ini rangkaiannya itu merupakan rangkaian paralel. Oke, kita gambarkan ulang di sini ya. Rangkaian paralel dari apa? Dari 3 ohm dan 6 ohm. Jadi ini adalah 3 ohm dan yang satunya lagi adalah 6 ohm. Rangkaiannya dirangkai paralel. Dan kita ingat kalau rangkaian paralel itu tegangannya harus sama. Berarti kalau di sini tegangannya 4 volt, maka yang di sini juga harus 4 volt juga. Yang di sini juga harus 4 volt juga ya. Tegangannya harus sama karena dia dirangkai paralel. Nah, yang ditanyakan adalah arusnya. Arus di mana? Arus di yang 6 ohm. Kita akan menghitung arus di sini. Maka aplikasikan lagi hukum ohm lagi ya. V sama dengan IR lagi, tetapi hanya pada resistor yang 6 ohm. Maka kita bisa hitung di sini I itu sama dengan V dibagi dengan R ya. V-nya adalah 4 dibagi dengan 6. Berarti sama dengan 2 dibagi 3. Maka arus yang melewati 6 ohm adalah 2/3 ampere. Maka jawabannya yang B. Sekarang coba kita buktikan bagaimana dengan arus yang melewati 3 ohm di sini ya. Ini tadi adalah I2. Sekarang bagaimana dengan I1-nya ya? I1 itu yang lewat 3 ohm. Berarti I1 itu sama dengan V per R. 4 dibagi 3 ampere. Kalau kita jumlahkan I1 ditambah I2 kan berarti 4/3 ditambah 2/3. 6/3. 6/3 itu adalah 2 ampere. Berarti sama ya. I masuknya 2 ampere, kemudian terpecah di sini menjadi 4/3 dan 2/3 keluarnya 2 ampere lagi. Seperti itu. Jadi untuk soal ini sudah terjawab, jawabannya adalah yang B. Dan teman-teman juga bisa menghitung untuk arus di resistor yang lain ya, karena sudah kita analisis secara keseluruhan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Peluru M kilogram melesat dengan kecepatan tinggi dalam arah mendatar. Peluru menancap pada balok bermasa M kilogram, M besar ya, sehingga balok bergeser sejauh D meter sebelum akhirnya berhenti karena gaya gesek dengan lantai sebesar F besar. Pertanyaannya adalah besar kecepatan awal peluru adalah titik-titik. Oke, untuk mempermudah kita akan gambarkan seperti ini ya. Jadi mula-mula kita punya balok yang kondisinya masih diam, kemudian di sini ada peluru yang
melesat dengan kecepatan tinggi yang akan kita cari kecepatannya. Misalkan kecepatan peluru ini adalah V0 ya. Jadi dia punya kecepatan ke arah kanan, berarti di sini dia kecepatannya adalah V0. Kemudian di sini baloknya masih diam. Jadi V baloknya di sini adalah 0. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pertama, kita lihat dulu yang terjadi antara peluru dan balok ini. Peluru akan menancap di balok ya. Jadi misalkan baloknya nanti akan mulai bergerak. Kayak kita gambar di sini ya. Misalkan baloknya akan mulai bergerak setelah pelurunya menancap di sini, dia akan bergerak dengan kecepatan misalkan V1. Nah, kita bisa mencari dulu V1-nya melalui apa? Melalui peristiwa tumbukan antara peluru dan balok ya. Karena pelurunya menancap di balok, maka tumbukan di situ adalah tumbukan tak lenting. Jadi antara peluru dan balok itu tumbukannya adalah tumbukan tak lenting atau tidak elastik. Nah, untuk tumbukan tak lenting atau tidak elastik itu nilai E-nya sama dengan 0. Atau bisa kita katakan bahwa setelah tumbukan V peluru itu sama dengan V balok. Atau kita tulis sama dengan V1 ya, karena mereka bergerak bersama-sama. Oke, kita punya konsep yang ini ya sekarang. Kemudian kita lihat peristiwa tumbukan ini ya, kita analis atau kita aplikasikan hukum kekalahan momentum ya, karena di setiap peristiwa tumbukan itu selalu berlaku hukum kekalahan momentum ya, baik itu lenting sempurna, tak lenting maupun lenting sebagian. Oke, kita masukkan dulu hukum kekekalan momentum linier. Jadi M peluru dikalikan V peluru ditambah M balok dikalikan V balok sama dengan mereka berdua bergabung jadi satu, berarti M peluru ditambah dengan M balok dikalikan dengan V1. Oke, M pelurunya itu adalah M kecil menurut soal. M kecil, V pelurunya adalah V0 ditambah dengan 0 karena kecepatan baloknya awalnya adalah 0. Sama dengan M kecil ditambah dengan M besar dikalikan V1. Sehingga di sini kita dapat nilai dari V0 ya, tapi masih ada V1-nya. Oke, kita tulis dulu, maka V0 sama dengan M kecil ditambah M besar, kemudian V1 dibagi dengan M kecil. Oke, sebutlah ini menjadi persamaan yang pertama. Nah, berikutnya peristiwanya adalah bagaimana? Balok dan peluru itu bergerak ke kanan sampai akhirnya di sini dia berhenti lagi nih, V2-nya sama dengan 0. Mengapa baloknya bisa berhenti? Karena lantainya itu kasar, ada gaya geseknya ya. Jadi karena lantainya kasar dan dia memiliki gaya gesek, berarti akan mengurangi energi dari si balok dan peluru tadi. Maka untuk menganalisis kejadian dari balok dan peluru mulai bergerak sampai diam, kita gunakan salah satunya, kita bisa pakai konsep energi ya. Jadi energi usaha maksudnya ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh gaya gesek itu akan sama dengan delta energi kinetiknya. Karena di sini energi potensialnya kan konstan ya. Dia tidak berubah posisi arah vertikalnya. Jadi energi potensialnya konstan sehingga usaha oleh gaya gesek itu sama dengan delta EK. Usaha oleh gaya gesek, definisi usaha kan gaya dikalikan dengan S ya. Tapi ini negatif karena gaya geseknya mengarah ke arah yang berlawanan ya. Jadi F-nya kita gambar dulu. Di sini dia akan punya F gesek yang disimbolkan dengan huruf F besar di sini. Maka kita tulis F kali S sama dengan delta EK, berarti EK2 pada saat posisi di kanan ini adalah 0 dikurangi EK1-nya berarti setengah dikalikan M-nya adalah massa totalnya. Jadi M ditambah M besar dikalikan V-nya V1 kuadrat. Nah, jadi kita bisa dapatkan di sini nilainya ya, negatifnya bisa kita bagi semua dengan negatif atau dikali negatif 1, berarti kita akan mendapatkan F dikalikan S-nya adalah D tadi ya, dia bergeser sejauh D meter, berarti S-nya kita ganti menjadi D sama dengan kalikan 2 sekalian, ini ada 2-nya berarti ya, 2 dikali F dikali D sama dengan M kecil ditambah M besar V1 kuadrat. Nah, V1-nya berarti kan dapat, maka kita dapat 2FD kemudian dibagi dengan M kecil ditambah M besar sama dengan V1 kuadrat, atau V1-nya adalah kita akar saja di sini ya. Jadi V1-nya kita akarkan dari 2FD per M kecil plus M besar. Oke, sebut ini menjadi persamaan yang kedua. Selanjutnya tinggal kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1 ya. Jadi masukkan di sini persamaan 2 substitusi ke persamaan 1. Sehingga kita akan dapat nilainya adalah V0 sama dengan M kecil ditambah dengan M besar ya, kita kurung, kemudian dibagi dengan M kecil, kemudian akar dari 2FD, 2F dikalikan D dibagi M kecil ditambah M besar. Nah, ini sebenarnya sudah jawaban ya, tetapi kita akan samakan dia dengan yang ada di opsi ABCD ya. Berarti yang jelas jawabannya harus 2FD ya. 2FD berarti kemungkinan 2FD, 2FD, 2FD. Yang pasti salah berarti ini.
Kemudian ya cuma satu yang pasti salah. Sekarang untuk bisa menyamakan dengan opsi A, B, C, D ini kita lihat faktor yang sama. Di sini ada M kecil plus M besar ya. Di sini ada M kecil plus M besar tetapi dia di luar akar. Nah, maka kita masukkan saja dia di dalam akar. Maka kalau kita masukkan ya, kita lanjutkan di sini V0 sama dengan 1 per M-nya kita tulis di sini. 1 per M akar dari, nah sekarang kita buat akarnya lebih besar ya. Akar dari, kayak kita buat garisnya dulu. Nah, M kecil plus M besar masuk ke akar, maka dia jadi kuadrat ya. M kecil plus M besar kuadrat. Karena dari luar masukin ke akar, kemudian dari dikali dengan 2FD dibagi dengan M kecil plus M besar. Nah, maka faktor dari M kecil plus M besarnya bisa kita coret satu ya. Kita coret seperti ini. Maka jawabannya adalah 2FD M kecil plus M besar dibagi dengan M-nya ada di luar akar ya. Kalau kita mau sederhanakan satu kali lagi, berarti kita bisa tuliskan akar dari 2FD kemudian dikalikan M kecil plus M besar kemudian dibagi dengan M kecil. Dan kita tahu jawaban ini adalah jawaban untuk opsi A. Kita lanjutkan soal berikutnya. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,1 sekon bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Akibatnya mobil melambat dengan perlambatan 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak sopir melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah titik-titik. Oke, ini soal yang terkait dengan topik atau materi gerak ya. Jadi kita bisa gambarkan dulu misalkan seperti ini. Nah, di sini kita punya tiga kondisi ya. Jadi kondisi awalnya kita gambar dulu misalkan sopirnya ini mobilnya itu memiliki kecepatan awal 25 meter per second ya. Kita buat aja menjadi V1 misalkan. V1 itu sama dengan 25 meter per second. Nah, kemudian di posisi ini dia melihat anak yang sedang menyeberang sehingga sopirnya memerlukan waktu reaksi atau respon time ya sebesar 0,1 sekon. Berarti waktu yang diperlukan dari posisi awal ke posisi yang kedua di sini T-nya adalah 0,1 sekon. Nah, selama berjalan ini kecepatannya tidak berubah ya karena dia masih memerlukan waktu berpikir di sini. Maka kecepatan di sini itu masih sama yaitu V1 yang bernilai 25 meter per second. Nah, setelah ini baru sopir sudah menginjak rem dan dia mengalami perlambatan ya. Dia diperlambat dengan perlambatan sebesar 5 meter per second kuadrat ya. 5 meter per second kuadrat hingga akhirnya pada posisi posisi yang terakhir di sini kita sebut saja V2 dia berhenti atau V2-nya sama dengan 0. Nah, yang diminta adalah jarak total nih ya dari posisi awal sampai posisi akhir. Kita bagi jadi dua, ini adalah jarak pertama, ini adalah jarak kedua ya. Nanti jarak totalnya tinggal kita jumlahkan. Misalkan ini adalah S1, yang ini adalah S2. Kita beri tanda dulu di sini S1 dan S2-nya ya. Selanjutnya kita tinggal hitung untuk S1 di sini karena kecepatannya masih konstan berarti dia itu geraknya adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Sehingga untuk S1 bisa kita hitung dengan bersamaan S1 sama dengan V kali T ya, V1 dikali T. Di mana V1-nya adalah 25, waktunya adalah 0,1. Berarti S1-nya sama dengan 2,5 meter ya. Jadi kita dapat nilai S1-nya 2,5 meter. Kemudian untuk S2 itu sendiri geraknya adalah GLBB diperlambat. Jadi di sini dia bergerak GLBB dan sifat GLBB-nya di sini adalah diperlambat. Yang dicari adalah S ya. Kita tahunya V, A, dan V2. Maka kita gunakan persamaan S untuk mencari S2 ya. Kita gunakan persamaan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS ya. Karena dia diperlambat. Min 2AS. VT-nya adalah V2 yaitu 0. V0-nya adalah V1 yaitu 25. Jadi 0 sama dengan 25 kuadrat dikurangi 2 dikalikan perlambatannya 5 dikalikan dengan S. Berarti kita dapat 0 sama dengan 25 kuadrat adalah 625. Kemudian dikurangi dengan 625 dikurangi dengan 10 dikalikan S. Berarti ini 2 kali 5 10 ya. Betul. Berarti kita dapatkan 10S sama dengan 625. Atau S-nya itu sama dengan 62,5 meter. Ini adalah S2. Sehingga jarak totalnya adalah S total atau jarak yang ditempuh oleh mobil sejak menginjak rem ya, sejak berpikir menginjak rem sampai berhenti berarti tinggal 2,5 S1 ditambah dengan 62,5 atau S-nya sama dengan 65 ya. Berarti jawabannya adalah 65 meter.
Maka untuk soal ini jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan soal berikutnya. Sebuah batu dengan berat W dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan V0. Batu mengalami gaya gesek konstan dengan udara sebesar F, maka tinggi maksimum yang dicapai batu adalah titik-titik. Nyatakan jawaban dalam W, V0, F, dan G. Oke, jadi ini adalah soal yang terkait dengan gaya dan juga gerak ya. Jadi kita bisa sketsa seperti ini. Misalkan kita punya batu, kemudian kayak kita buat agak ke bawah ya. Nah, di sini ada batu yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal V0. Kemudian batu ini akan bergerak ke atas, tetapi di sini akan mengalami gaya hambat udara ya. Gaya hambatnya adalah gaya gesekannya adalah sebesar F dan dia konstan. Jadi selama dia bergerak, dia akan mengalami gaya gesek sebesar F. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum. Misalkan batu akan mencapai tinggi maksimum di sini, berarti dia mencapai tinggi maksimum yang kita sebut sebagai H ya. Jadi H di sini menyatakan tinggi maksimum, yang mana pada saat mencapai tinggi maksimum di sini pasti kecepatannya sama dengan 0 ya. Di sini VT-nya pasti sama dengan 0. Nah, maka kita bisa mencari nilai dari H itu dengan menggunakan persamaan seperti soal sebelumnya, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, min 2A, S-nya adalah H. Perhatikan di sini kita tidak menggunakan min 2GH. Kenapa? Karena ada gaya lain selain gaya gravitasi. Artinya geraknya bukan free fall atau gerak jatuh bebas, karena ada gaya gravitasi ya. Jadi kalau misalkan kita mau gambarkan gaya yang bekerja pada benda, ada dua. Yang pertama adalah gaya beratnya dia, M kali G atau W di sini. Dan yang kedua adalah gaya geseknya. Gaya geseknya ke arah mana? Ke arah bawah juga, F gesek, karena dia sifat dari gaya gesek selalu berlawanan dengan arah dari gerakan bendanya. Bendanya bergerak ke atas, berarti gaya geseknya ke bawah ya. Maka ada dua gaya. Berarti di sini kita akan menggunakan perlambatan A ya, bukan lagi percepatan gravitasi G. Nah, sekarang kita tinggal masukkan VT-nya adalah 0, V0-nya tetap V0 min 2A dikalikan H, yang berarti nilai H-nya itu sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan A, di mana A-nya belum kita dapatkan. A-nya kita cari dengan menggunakan persamaan hukum Newton ya. Jadi ini persamaan pertama dulu. Kemudian yang kedua kita bisa pakai sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Sigma F-nya di sini A di sini adalah perlambatan ya. A-nya itu menyatakan perlambatan. Sehingga sigma F-nya ada dua yang perlambat, yaitu F dan W. Berarti kita bisa tuliskan di sini F ditambah dengan W sama dengan M. M-nya kita tidak punya. Yang diketahui di soal adalah berat W. Berarti W itu kan sama dengan M kali G ya. Berarti untuk M-nya itu bisa kita ganti menjadi W dibagi dengan G. Nah, sekarang kita masukkan M-nya adalah W per G dikalikan dengan A. Maka kita akan dapat nilai A-nya ya. Jadi nilai A itu akan sama dengan F ditambah dengan W kemudian dibagi dengan W per G, atau dibagi, kita tulis dulu aja apa adanya, dibagi dengan W per G, atau kita balik ya, kita tulis ulang seperti ini. Jadi ini jadi G per W kan, G dibagi dengan W dikalikan F ditambah dengan W. Kita kalikan satu persatu, berarti kita punya F dikalikan G dibagi W ditambah dengan G dikalikan W dibagi W ditambah dengan G. Nah, itu adalah nilai dari A-nya. Atau bentuk G-nya sama, bisa kita sederhanakan sekali lagi. G-nya kita keluarkan, G dalam kurung F per W ditambah dengan 1 ya. Maka kita dapat nilai H-nya. Berarti H sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2A. Berarti 2G dalam kurung F per W ditambah dengan 1. Nah, ini adalah nilai ketinggian maksimum yang dimiliki oleh batu ya. Jawabannya sudah kita sesuaikan, yaitu dinyatakan dalam W. Di sini sudah ada W, V0, di sini sudah ada V0, kemudian F, udah ada F di sini, dan yang terakhir adalah gravitasi. Kita juga sudah menentukan gravitasinya di sini. Seperti itu. Oke, jadi pada video kali ini kita selesaikan dulu sampai nomor 5 ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi di video-video latihan berikutnya. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.